Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christopher Raymond Wawor. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana teologi IAKN Manado, yang di saat ini saya akan mempresentasikan mengenai reformasi Protestan dan kontribusi dari Martin Luther, apalagi untuk relevansinya di masa kini. Dan sebagai informasi saja bahwa ini merupakan sebuah tugas ujian akhir semester kami dalam mata kuliah studi tematis teologi historis, dan dosen kami adalah Pendeta Dr. Marde Christian Stanley Mawikere. Dan sebelum kita akan masuk ke dalam materi yang ada, saya akan memberikan dulu sebuah gambaran-gambaran ataupun bagian apa saja yang akan saya presentasikan di saat ini. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari pembahasan materi kita di saat ini. Kedua adalah pembahasan itu sendiri, yang dimana materi-materi yang mencangkup adalah latar belakang reformasi, biografi Martin Luther, kontribusi teologis, serta dampak dari reformasi itu sendiri. Dan ketiga, kita akan membahas mengenai relevansi dan kesimpulan yang akan mengaitkan pemikiran reformasi dengan kehidupan gereja masa kini serta menyimpulkan pembahasannya secara akademis. Maka dari itu, mari kita masuk ke dalam pendahuluannya, di mana kita mulai dengan latar belakang dari sejarah reformasi ini. Reformasi Protestan pada awal abad ke-16 sebenarnya merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kekristenan. Gerakan ini membawa perubahan besar bagi pemikiran teologi, kehidupan gereja, serta perkembangan sosial dan politik di Eropa pada saat itu. Mengingat reformasi ini terjadi dalam area di gereja barat ataupun gereja Katolik barat. Sebelum reformasi ini terjadi, gereja Katolik Roma mengalami berbagai persoalan serius yang mendorong munculnya gerakan pembaruan. Maka dari itu ada tiga masalah utama yang sangat mengkhawatirkan pada saat itu. Pertama, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh para pemimpin gereja. Yang kedua, mengenai praktik penjualan indulgensi yang merajalela. Dan ketiga, menurunnya integritas rohani para klerus. Dari sini, muncullah sosok Martin Luther. Walaupun juga memang kita tahu ada para tokoh-tokoh reformator yang lain. Dalam hal ini Luther yang merupakan seorang biarawan Ordo Agustinus dan profesinya pada saat itu yang juga merupakan seorang profesor teologi di Universitas Wittenberg. Ia memiliki pergumulan mendalam mengenai keselamatan dan yakin bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan hanya sekedar melalui usaha manusia. Dengan permasalahan-permasalahan dan pergumulan yang mendalam yang dirasakan oleh Martin Luther, pada akhirnya tanggal 31 Oktober 1517 atau 1517, Luther mempublikasikan 95 dalil sebagai kritik terhadap praktik penjualan indulgensi. Maka dari itu, peristiwa inilah yang dianggap sebagai awal gerakan reformasi Protestan sebagaimana dikemukakan oleh para sejarawan seperti Bainton pada tahun 2013 dan McGrath pada tahun 2021. Dan kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan yang akan kita bahas. Sehingga dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya akan angkat adalah pertama, bagaimana latar belakang munculnya reformasi Protestan pada abad ke-16. Dan kedua, bagaimana kontribusi Martin Luther terhadap perkembangan teologi dan kehidupan gereja di masa kini. Sehingga berdasarkan rumusan masalah yang ada pun juga tujuan dari pembahasan ini adalah pertama menjelaskan mengenai latar belakang munculnya gerakan reformasi Protestan pada abad ke-16, dan kedua, menganalisis dengan serius kontribusi apa yang Martin Luther berikan serta relevansinya bagi gereja masa kini. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang juga merupakan materi yang paling penting, di mana kita akan membahas latar belakang reformasi tersebut, biografi Luther, kontribusi teologis, dan dampaknya untuk gereja masa kini.
kita masuk kepada latar belakang munculnya sejarah gereja itu, dalam hal ini munculnya reformasi, di mana sebenarnya reformasi Protestan lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan dalam gereja Katolik Roma pada akhir abad pertengahan, sebagaimana dijelaskan oleh McGrath pada tahun 2021 lewat karyanya. Maka dari itu ada dua faktor utama yang perlu kita perhatikan. Faktor utama pertama adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan oleh para pemimpin gereja yang saya sudah singgung di pendahuluan. Dan yang kedua adalah penjualan indulgensi. Yang kita perlu ketahui bersama, awalnya indulgensi ini adalah pengurangan hukuman sementara. Namun, pada akhirnya berkembang menjadi alat keuangan yang dimana akan menguntungkan finansial gereja pada saat itu. Sehingga umat memahami bahwa pengampunan dosa yang ada pada saat itu bisa dibeli dengan uang, yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Alkitab sebagaimana dikemukakan oleh Lenda dan kawan-kawan pada artikel mereka di tahun 2025 yang telah terpublish. Selain faktor tersebut, ada juga faktor-faktor pendukung, seperti yang pertama di masa Renaissance, di mana pemikiran humanisme pada masa Renaissance mendorong studi Alkitab dalam bahasa asli sehingga orang mulai membaca firman Tuhan secara langsung. Yang kedua, sudah ada munculnya mesin cetak yang dibuat oleh Gutenberg yang memungkinkan tulisan reformasi menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa seperti yang dijelaskan oleh McGrath pada tahun 2021 dalam tulisannya. Penting untuk dipahami bahwa reformasi bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba, teman-teman. Ia adalah hasil akumulasi berbagai faktor historis dan intelektual yang telah lama berkembang sebenarnya. Maka dari itu, pada slide ini pun kita juga akan melihat ilustrasi Luther menampilkan 95 dalil yang teman-teman bisa lihat di gambar ini, di mana dalil 95 dalil ini pada akhirnya dipublikasikan bahasanya oleh Luther pada tanggal 31 Oktober 1517 yang di saat ini kita kenal sebagai Hari Reformasi. Sehingga momen ini menjadi titik balik yang sangat bersejarah untuk kita umat Kristen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam biografi dari Martin Luther itu sendiri, di mana kita harus memahami bahwa seorang Martin Luther ini siapa dan latar belakangnya seperti apa selama masa hidupnya sebelum memang dia boleh menjadi seorang tokoh reformator yang kita kenal saat ini. Kita perlu memahami bahwa Luther lahir pada tahun 1483 pada tanggal 10 November di Eisleben, Jerman, dari keluarga yang sederhana, di mana ayahnya adalah seorang pekerja tambang yang bisa dikatakan sangat miskin pada saat itu, sementara ibunya bekerja sebagai pengangkut kayu, sebagaimana yang disampaikan oleh Luther dan dikutip oleh beberapa peneliti-peneliti yang ada. Luther pada akhirnya juga, sekalipun memang dalam kondisi yang terbatas dalam kehidupan keluarga finansialnya, pada akhirnya menempuh pendidikan juga di Universitas Erfurt dan bergabung dengan Ordo Agustinus. Dan ia ditabiskan sebagai imam pada tahun 1507 dan meraih gelar doktor teologi dari Universitas Wittenberg dan diangkat sebagai profesor teologi. Namun, perlu kita pahami yang paling menentukan dalam hidup Luther adalah pergumulannya yang mendalam, yang sempat saya singgung di pendahuluan, di mana Luther menyadari bahwa manusia tidak dapat memperoleh pembenaran lewat usaha sendiri, apalagi dalam hal ini dengan permasalahan indulgensi yang ada. Karena pembenaran hanya mungkin melalui iman kepada Kristus. Dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kontribusi teologis dari Martin Luther, di mana teman-teman ada beberapa kontribusi teologis yang Martin Luther berikan, dan kita akan membahas satu persatu yang dimulai dari Sola Scriptura, yang dimana kita tahu bahwa Sola Scriptura yang dalam bahasa Latin berarti kitab suci saja,
hanya karena firman Tuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa kitab suci merupakan otoritas tertinggi dan mutlak dalam menentukan ajaran dan kehidupan gereja, sehingga sola scriptura menjadi salah satu fondasi yang penting untuk gereja reformasi. Selanjutnya, Luther juga menolak pandangan gereja yang menempatkan tradisi memiliki otoritas setara atau bahkan lebih tinggi dari kitab suci itu sendiri. Bagi Luther, seluruh ajaran gereja harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan firman Tuhan. Sehingga tidak ada yang namanya firman Tuhan itu di bawah dari tradisi ataupun dari kepausan itu sendiri. Maka dari itu sebelum reformasi kita bisa melihat bahwa tradisi dan otoritas gereja memiliki peran yang sangat dominan pada saat itu. Dan prinsip sola scriptura ingin membawa perubahan besar dengan mengembalikan kitab suci sebagai sumber otoratif utama iman Kristen. Dan kita sambung kepada sola fide dan sola gratia, teman-teman, di mana kontribusi Luther ini sangat penting. Yang pertama mengenai sola fide. Luther menegaskan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Jika kita lihat penafsiran Roma 1 ayat 17 yang digagas oleh Luther, pada akhirnya Luther menegaskan bahwa pembenaran oleh iman merupakan tindakan Allah yang diberikan kepada manusia bukan karena jasa atau usaha manusia itu sendiri. Pemahaman ini juga menjadi kritik langsung terhadap anggapan bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui praktik keagamaan atau pembayaran menggunakan uang. Dan selanjutnya mengenai sola gratia, hanya atas dasar kasih karunia, di mana keselamatan diberikan semata-mata oleh kasih karunia Allah bukan karena jasa manusia. Dalam karyanya yang berjudul The Bondage of the Will, kita boleh melihat bahwa Luther menjelaskan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kehendak manusia telah diperbudak oleh dosa. Maka dari itu, keselamatan hanya mungkin terjadi karena inisiatif Allah yang bekerja lebih dulu bukan karena usaha dari manusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam kontribusi-kontribusi yang lainnya seperti imamat semua orang percaya dan penerjemahan Alkitab yang pada saat itu dilakukan oleh Martin Luther. Kita masuk ke dalam konsep yang pertama yaitu imamat semua orang percaya, di mana Luther menolak anggapan bahwa hanya kaum klerus saja ataupun mereka yang dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kedudukan rohani lebih tinggi. Karena bagi Luther, seluruh orang percaya juga memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Namun, ini bukan berarti menghapus pemimpin jemaat dalam struktur organisasi, melainkan ini menegaskan kesetaraan rohani atas semua umat. Jadi bisa dikatakan tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah di hadapan Allah, karena semua sama di mata Allah. Dan kontribusi yang selanjutnya adalah mengenai penerjemahan Alkitab, karena kita perlu ingat di masa itu sebelum reformasi terjadi, mengenai membaca Alkitab dan memaknainya itu sangat jarang dilakukan oleh jemaat-jemaat awam ataupun orang-orang yang selain klerus, karena pada saat itu masih diberikan sebuah batasan-batasan yang ada, sehingga tujuan penerjemahan ini adalah agar firman Tuhan dapat dipahami oleh seluruh umat, tidak hanya terbatas pada kalangan yang ada ataupun mereka yang dianggap terpelajar. Dampaknya sangat luar biasa karena hal ini dapat meningkatkan literasi di kalangan masyarakat serta terbukanya akses kitab suci bagi masyarakat secara luas, serta semakin diperkuatnya prinsip sola scriptura dalam praktik kehidupan beriman. Kita masuk ke dalam slide ini selanjutnya, yaitu dampak reformasi Protestan, di mana reformasi Protestan membawa dampak yang sangat luas, tidak hanya di bidang teologi saja, tetapi juga dalam pendidikan, politik, dan sosial sebenarnya, teman-teman. Dampak teologis dari gereja kita bisa lihat di mana memang ini bisa menjadi plus atau minus ya, bisa menjadi hal yang positif ataupun bisa menjadi hal yang negatif. Namun dampak saat ini merupakan
dampak yang pada akhirnya terbawa sampai di masa kini, di mana lahirnya berbagai denominasi gereja yang berkembang di Eropa dan pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Namun di sisi lain, dari segi teologisnya juga kita boleh melihat bahwa gereja Katolik pada akhirnya merespon setiap kritikan, setiap respon, setiap arahan ataupun setiap nasihat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh reformator lewat Konsili Trente, sehingga mereka pun juga tahu bahwa gereja pada saat itu perlu melakukan yang namanya evaluasi. Dan dalam pendidikan pun juga sebenarnya terjadi peningkatan yang luar biasa dari segi literasi melalui dorongan membaca Alkitab secara pribadi. Selain itu juga banyak sekolah-sekolah dibangun pada saat itu untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Sehingga umat ataupun mereka yang bisa dianggap awam ataupun jemaat yang ada di masa reformasi pun itu boleh meningkatkan pemahaman pengetahuan mereka. Bukan hanya sekedar saja pengetahuan dari luar ataupun pengetahuan umum, melainkan juga pengetahuan-pengetahuan tentang Alkitab. Walaupun memang juga teman-teman kita perlu sadari bahwa ada sisi minusnya dalam segi pemahaman ini, bahwa ketika kita mendapat pengetahuan yang banyak, kadangkala dalam hal ini untuk penafsiran Alkitab akan ada penafsiran-penafsiran yang keliru karena begitu banyak pengetahuan yang masuk. Maka dari itu perlu dikontrol mengenai intelektual-intelektual yang dapat membuat kesalahan dalam memaknai arti dan maksud dalam kitab suci. Dan dari segi politik pun kita juga bisa melihat bahwa reformasi sebenarnya mengubah hubungan antara gereja dan negara secara fundamental. Sehingga dalam segi politik pada saat itu, karena yang awalnya kekuasaan selalu ada dalam otoritas gerejawi, pada akhirnya kekuasaan politik pun juga terpecah, di mana setiap daerah pun yang berkuasa adalah pemerintah mereka masing-masing, baik itu negara ataupun daerah-daerah tertentu. Dan dampak-dampak ini menunjukkan bahwa perubahan teologi dapat sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kita masuk ke poin yang selanjutnya adalah relevansi dan kesimpulan untuk kita semua. Di mana relevansi reformasi bagi gereja masa kini sebenarnya ada begitu banyak teman-teman, sehingga kita boleh melihat dari sisi teologis untuk relevansinya dalam ini, misalnya sola scriptura pada akhirnya menegaskan bahwa ajaran gereja harus selalu dilandaskan pada firman Tuhan. Sola fide mengingatkan bahwa inti Injil terletak pada Yesus Kristus, bukan usaha untuk ritual manusia saja. Sehingga semangat reformasi juga mengajarkan gereja untuk berani mengevaluasi diri sendiri. Dan itu juga sebenarnya berkaitan dengan sola gratia ya teman-teman. Dan selanjutnya, jika kita relevansikan di dalam konteks Indonesia bagi masa kini ataupun konteks Indonesia di masa kita sekarang, kita boleh memahami bahwa sejarah reformasi ini dalam sejarah gereja itu sangat-sangat penting. Yang pertama, dapat membangun kehidupan bergereja yang berpusat pada Alkitab, dan kedua, memiliki integritas dalam kepemimpinan gereja, serta dan yang ketiga adalah mendorong keterlibatan aktif, untuk seluruh jemaat dalam pelayanan. Maka dari itu kita bisa melihat juga dalam jurnal yang ditulis oleh Batlajeri pada tahun 2021 yang telah dipublis, kita bisa melihat konteks Indonesia relevansinya adalah prinsip kembali kepada sumber asli yang digunakan para reformator, memiliki relevansi yang krusial dalam menghadapi ancaman intoleransi di masa kini. Dan maka dari itu kita masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama adalah Reformasi Protestan abad ke-16 adalah gerakan pembaruan gereja yang dipicu oleh berbagai penyimpangan dalam gereja, di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut
termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, bahkan praktik penjualan indulgensi yang menjadi masalah serius juga pada saat itu. Kedua, Martin Luther berperan sentral dalam reformasi melalui pemikiran teologisnya yang direalisasikan dalam tiga sola dan kontribusi lainnya seperti sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Dan kontribusi-kontribusi Martin Luther lainnya pun melampaui bidang teologi itu sendiri karena kita bisa melihat di pembahasan sebelumnya kontribusi tersebut juga mencakup juga dari sisi politik, sisi sosial, dan dari segi pendidikan yang ada. Sebagai contoh adalah mengenai konsep imamat semua orang percaya, maaf. Dan kedua, penerjemahan Alkitab ke bahasa Jerman yang seterusnya itu pun berdampak kepada kita masa kini. Di mana kita pun ketika hidup di Indonesia, kita juga mempunyai terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Serta memberikan dampak pada berbagai macam aspek yang lainnya untuk skala nasional yang ada di Indonesia ini. Dan keempat, kita perlu sadari bahwa pemikiran dan prinsip-prinsip reformasi tetap masih sangat relevan bagi gereja masa kini sebagai fondasi tradisi Protestan dan sebagai sebuah pedoman untuk menghadapi tantangan kekristenan di masa kontemporer ini. Dan kita tutup presentasi di saat ini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Maka dari itu biarlah kiranya materi reformasi Protestan ini dan kontribusi Martin Luther boleh membawa sebuah pemahaman yang baru untuk kita semua sehingga kita pun boleh mendapatkan impact-impact yang positif, dampak-dampak positif yang dapat kita juga bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga itu bukan hanya berpengaruh untuk kehidupan kita saja, melainkan itu pun boleh berpengaruh untuk kehidupan sosial kita, dalam hal ini baik keluarga, baik kehidupan bergereja, maupun pertemanan dan lingkup masyarakat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kiranya jika akan ada pertanyaan untuk teman-teman, silakan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Shalom.